Assalamualaikum. Stop. Assalamualaikum. Nah, ini semacam brankas teman-teman. Ini brankas teman-teman. Tertulis 111 garing B garing. Saya mendengar seperti suara radio atau bunyi hasil sumber suara. Hai, jumpa kembali. Noni Belanda. Ya, sosok ini seperti melekat erat, identik dengan rumah-rumah Belanda. Termasuk rumah Belanda yang kali ini kita akan eksplor. Petugas keamanan yang sering mendengar senda gurau para noni, termasuk suara pesta pada malam-malam tertentu di rumah ini. Sebuah bangunan kokoh dan sangat megah ini seperti ingin menunjukkan sebuah kasta pemiliknya dahulu. Teman-teman, mari kita mulai eksplornya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Fan Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah lokasi yang cukup menarik. Jadi ini sebuah rumah yang cukup besar teman-teman. Dan menurut narasumber, rumah ini penempatannya untuk perwira yang cukup tinggi, ya sebangsa jenderal lah teman-teman. Berada di sebuah desa Sukowono, Kecamatan Jember ya teman-teman. Ini sudah sore hari sekitar sekarang jam 4 sore. Udara di sana cukup panas lah, karena matahari cenderung condong ke barat. Dan rumah ini pesonanya luar biasa teman-teman. Masih utuh, beberapa pintu yang terbuat dari kayu, kemudian ukiran teman-teman, lihat. Nah, ini original zaman Belanda ya, sedemikian rupa. Kalau kita perhatikan yang sering kita lihat begini dari stasiun-stasiun kereta api ya. Dan ini kayunya berkualitas. Dan ini masih original dari zaman penjajahan Belanda. Saya tepat berada di samping rumah tersebut teman-teman. Dengan saya prediksi ini adalah sebuah garasi mobil ya. Di depan juga cukup adem, udaranya sejuk. Ini kayak di Eropa saja rasanya teman-teman. Kemudian saya melihat di depan sana ada kolam ikan ya, untuk hiasan mungkin. Rasanya luar biasa di sini, sejuk. Cuman energinya memang luar biasa di sana teman-teman. Ini bagian garasi, cukup gede ya, luar biasa. Wow, ini unik teman-teman. Ada jendela kaca juga, terbuat dari kaca, kemudian kombinasi dengan kayu. Nah, yang di tengah ini kayu teman-teman, kayu dengan kaca saja. Kemudian ada ukiran yang unik. Nah, lihat pilarnya cukup gagah sekali teman-teman, khas sekali, khas bangunan-bangunan Belanda begini. Tinggi ya teman-teman, karena ini memang cukup besar dan tinggi bangunannya. Memang ini disediakan bukan orang-orang yang biasa, artinya jenderal atau pangkat yang memang cukup tinggi yang di penempatannya yang untuk di rumah ini. Kayak begitu ya teman-teman. Di sebelah sana ada pergudangan yang masih aktif. Ini gudang tembakau teman-teman. Alhamdulillah saya mengantongi izin oleh Satpam untuk mereview atau eksplor rumah yang cukup gagah ini. Di bagian depan hanya bagian talang air saja teman-teman. Kayaknya ada kerusakan yang cukup parah. Yang lain-lain tidak begitu berarti ya, karena ini sudah 1 abad lebih berdiri di bumi pertiwi teman-teman. Desainnya cukup elegan.
keren. Tak lupa ada hiasan lampu di tengah ya teman-teman. Nah ini masih autentik dari khas kolonial Belanda. Kemudian di samping juga menggantung lampu. Rata-rata lampu digantung begini ya teman-teman, dari penjajahan zaman Belanda. Oke, mungkin kita akan masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar teman-teman. Ubinnya masih original ya, masih original, klasik sekali. Sepertinya ada sisa semen, tatanan semen di sini, cuman sudah ada bagian-bagian yang sudah rusak. Keren. Wow. Oke. Unik sekali bangunan ini teman-teman. Assalamualaikum. Oh, di sini saya menggema suara karena memang sedikit kedap sepertinya. Teman-teman bayangkan, jadi sepanjang tembok ini mereka lapisi dengan kayu. Cuman ada beberapa bagian sisi kiri dan kanan sudah terkelupas kayunya. Kurang lebih begini maksud saya teman-teman. Setelah tembok ada lapisan kayu di luar, dan ini autentik, masih original dari zaman Belanda, khas dengan jendela yang super lebar begini, dan ada tatanan kayu seperti ini kurang lebih teman-teman, khas ya. Cukup nyaman karena cahaya langsung masuk maksimal ke arah dalam. Kemudian ada ukiran-ukiran seperti ini teman-teman. Nah ini untuk lampu penerangan memang begini modelnya, termasuk yang di tengah juga ada. Saya merasa ada di stasiun sebetulnya, stasiun kereta api seringnya begini teman-teman. Sama di bagian kanan saya juga begitu teman-teman, kurang lebih penataan kayu yang terkelupas daerah sana. Oke. Teman-teman, menurut narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, beliau juga satpam di sini. Sering mendengar suara-suara noni Belanda di sini. Di bagian kamar mandinya sering terdengar guyuran air seperti orang sedang melakukan aktivitas mandi teman-teman di arah dalam sana. Kita akan explore ke dalam. Bismillah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Itu sementara info yang sering saya dengar atau sering narasumber kita mengalami, karena beliau nyaris 24 jam menjaga dari area sini teman-teman. Unik ada bagian di atas pintu ini kayu yang mungkin ini plakat nama ya, istilahnya jabatannya, semisal kantor lurah, kantor bupati, atau ya sebangsa itulah. Ini papan nama sepertinya, cuman sudah kosong teman-teman. Ada 2 ruangan, di depan 1 dengan 2. Yang ini sepertinya tidak bisa dibuka teman-teman karena tertutup. Oh, bisa. Ini bisa teman-teman. Oke, mungkin kita akan cek ke dalam. Oh, nggak bisa teman-teman, ini dikunci dari dalam. Mungkin aksesnya harus masuk dari dalam. Kita intip aja. Oke. Kita intip. Kemudian kita mungkin masuk dari arah yang berbeda. Sebelum masuk mungkin saya hidupin lampu dulu agar langsung siap ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ada di dalam seng-seng begini ya teman-teman, cuman cukup rusak parah, seperti habis kebakar. Kemudian sisa makanan kelelawar. Nah, tuh bagian tembok banyak cipratan kotoran kelelawar. Astagfirullah. Nah, tuh kelelawarnya sudah keluar teman-teman. Ada lemari yang cukup klasik di sini teman-teman. Oke.
ada pintu untuk ruang kedua. Kita cek, mungkin bisa dibuka. Oke, ini dikunci teman-teman, tidak bisa. Cukup luas ya. Ini ruang utama, sepertinya ruang kantor teman-teman. Karena di atas sana ada papan nama untuk jabatan dan nama mungkin. Oke, kita langsung masuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan teman-teman ini berjalan dengan lancar, karena sebelum masuk saya sudah diceritakan hal-hal yang di luar logika. Cukup luas teman-teman di dalam sini, keren, luar biasa. Saya mencium aroma harum, bukan melati tetapi seperti parfum teman-teman. Demi Allah saya bersumpah, saya mencium aroma seperti parfum di sini. Ini kardus atau apa sih? Ada kayu lempeng mungkin, semacam triplek yang cukup tebal ditumpuk di bagian tengah. Bisa merasakan suasananya dahulu kala teman-teman. Ini ini saya merasa ada di luar negeri. Kemudian tekuk leher, tekuk kepala saya agak berat. Nah, artinya di sini ada energi yang di luar diri manusia ya. Paham maksud saya teman-teman. Tidak perlu diperpanjang lebar agar saya tidak ketakutan di dalam sini. Oke, kita cek di pintu pertama. Assalamualaikum. Stop. Astagfirullahaladzim. Saya kaget teman-teman. Bukan apa-apa. Ini hanya sepotong bambu yang jatuh kemudian menghasilkan sebuah suara. Oke. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke tempatnya. Oke. Ini unik. Saya nggak pernah lihat seperti ini. Ada tempat kabel ya teman-teman. Masih rapi, tidak seperti gedung-gedung yang kita explore sebelumnya. Masih bagus sekali. Oke. Astagfirullahaladzim. Dengar. Saya mendengar seperti suara radio atau bunyi hasil sumber suara. Cuman kayaknya lagu-lagu dari luar ya teman-teman. Atau jangan-jangan lagu Belanda. Ini jelas sekali. Saya yakin juga tertangkap audio kamera. Ada di bagian kamar mandi. Kita cek teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya mendengar sebuah suara seperti semacam radio atau mungkin lebih tepatnya tape ya, atau piringan hitam yang besar itu teman-teman, yang klasik. Saya nggak tahu istilahnya, sorry. Cuman suaranya sangat klasik lagu ini. Ada 2 pintu. Yang ini sudah terbuka teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore. Oke. Saya mendengar suara saksofon apa sih istilahnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, ini kamar mandi. Saya mendengar sesuatu, sumber suara dari sini teman-teman tadi. Ubinnya cukup klasik teman-teman. Boleh saya masuk? Assalamualaikum. Oke. Saya merasakan energi yang luar biasa di sini. Baknya sudah kering teman-teman. Baknya astagfirullah. Saya mendengar sesuatu kembali.
warahmatullah. Oke. Ini masih sore teman-teman, bener. Cuman mau masuk maghrib sih. Luar biasa interaksinya. Nah, di sini semacam WC ya teman-teman, kakus. Cuman sudah ditumbuhi oleh Assalamualaikum. Oke. Kepala saya berat. Sepertinya ada intimidasi atau tekanan udara, energi yang cukup besar. Ini klasik teman-teman. Ini cukup gelap kalau saya matikan lampu, boleh cek. Nah tuh, kurang lebih begini di dalam. Kurang lebih begini teman-teman. Saya merasakan hal yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada tekanan di energi yang buat bagian belakang telinga saya berat. Tadi saya merasakan hal yang luar biasa teman-teman. Oke, begini mungkin cukup baik untuk penerangan ya. Sorry, tadi saya enggak. Oke, kita mungkin cek ke ruang selanjutnya. Ini klasiknya teman-teman. Ada beberapa benda yang asing di mata saya. Assalamualaikum. Kemudian ada pintu kedua. Ini dikunci teman-teman. Kita mungkin akan ke arah yang berbeda. Rata-rata rumah Belanda begini ya teman-teman. Ini bukan isapan jempol. Ini cantik teman-teman sebetulnya. Di bagian tembok ada list kayu begini. Kita akan masuk ke ruang kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, oke. Di sini standar aja teman-teman. Ruang tidak ada tembusan kembali. Mungkin ini saya yakin ini ke arah garasi teman-teman tadi yang kita keluar di situ. Kemudian ada jendela yang cukup lebar. Pengap di sini udaranya sangat pengap dan panas sekali di dalam sini. Banyak beberapa barang yang tidak sudah rusak di sini. Balok-balok kayu, kemudian ada beberapa sisa jendela teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Oke, ada gorden yang cukup klasik. Sisanya mungkin teman-teman. Beberapa sudah koyak. Kita cek dan intip di ruang belakang. Wow. Oke. Klasik ya. Ada semacam tempat lewat gitu ya teman-teman. Cuman ditutupi oleh genteng. Ini klasik semua. Kabel-kabel atau tempat kabel. Assalamualaikum. Yang ini ruang sudah terbuka. Seperti biasa ada tempat Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kembali mendengar suara musik atau orang sedang memutar radio atau alat musik ya teman-teman. Cuman suaranya klasik sekali. Sayup-sayup. Mudah-mudahan teman-teman semua mendengar. Oke, ini saya yakin. Wow, di sini paling gelap teman-teman. Ini gelap banget. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Wow. Oke, kita maju. Nah, ini pintu yang sebetulnya kita akan masuk lewat sini karena memang ada akses ya. Udah kita maju teman-teman. Assalamualaikum. Nah, saya lihat ada lubang segi 4 di sini untuk mungkin
yang tembus ke ruang selanjutnya. Nah itu teman-teman, fungsinya buat apa, semacam roket, saya nggak paham. Cuman di sini juga saya mendengar suara musik yang cukup klasik dan asing sekali di telinga saya. Kemudian ada gorden yang masih klasik juga, masih kokoh teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Nah ini semacam brankas teman-teman. Ini brankas teman-teman. Tertulis 111-B-15 dan ada mereknya teman-teman, Kern. Nah ini brankas dari zaman penjajahan Belanda ya. Wow, di sini tempat penyimpanan uang teman-teman. Yakin. Oke. Nah ini ruang terakhir, artinya ruang terakhir untuk kita explore di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup jelas ya tadi beberapa fenomena. Kecuali kita akan explore di malam hari, mungkin tentu wow, saya mendengar sebuah sesuatu jatuh di arah ruang ini. Interaksinya cukup luar biasa teman-teman, keren. Mungkin begini ya teman-teman, karena sudah nggak ada tempat yang perlu kita explore kembali. Terima kasih sudah menemani saya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum teman-teman.